setelah iklan yang lebih dari 15 menit. Jadi sebenarnya sih kemarin itu teman-teman aku udah lanjutin tuh setelah kelas ya, cuma banyak banget distractions ya, banyak banget, ada yang ngetok lah, ada yang minta surat dan lain-lain, padahal aku bilang lagi sedang dikunci, cuma ketok terus-terusan, jadi agak sedikit berisik banget ya, jadi nggak bisa bikin tutorial. Memang itulah sebenarnya teman-teman ya, aku bukannya gimana, aku nggak terlalu suka hari libur sebenarnya ya, karena jadi akan double kerjaannya. Cuma ya udahlah, nggak ada masalah. Dan akhirnya aku baru bisa lanjutin sekarang nih, dari Rabu sebelum Goshen ya. Dan ini juga salah satu yang sedikit menggemaskan ya, ada hari libur, ada kerjaan lagi, ya udah nggak ada masalah ya. Jadi aku sekarang akan melanjutkan coding dari yang kemarin. Memang jadinya jadi panjang banget. Setidaknya ya tadi pagi teman-teman udah pemilu, udah memilih siapapun yang kalian rasa layak untuk memimpin negeri ini. Ya juga termasuk DPRD Jawa Barat, kalau aku ya DPRD kabupaten, ya DPD, dan beberapa hal yang lain. Aku juga lupa nama formnya, ada banyak aja ya. Intinya adalah buat yang sempat belanja diskon dan promo, ya udah nikmatin. Oke, baiklah kalau gitu sekarang kita akan lanjut aja di posisi terakhir teman-teman. Kita data ini udah berhasil tersimpan. Ya, muncul sebuah toast, mahasiswa berhasil ditambahkan. Walaupun sedikit disclaimer teman-teman, di sini kita belum menunjukkan kondisi what if kalau mahasiswa tidak berhasil ditambahkan. Ya, data tersebut bagaimana cara ceknya? Kita bukan try and catch, cuma aku rasa untuk mempersingkat waktu tutorial karena aku dikejar waktu, jam 6 itu udah harus beres. Ya maka aku akan skip dulu sekarang, nanti akan lanjut di modul yang selanjutnya ketika menggunakan SQL full version ya, seperti itu. Oke. Nah, yang kemarin juga beda teman-teman, kita belum jadi bikin yang pengecekan apakah ada yang kosong atau tidak dari coding kita. Ya, seperti itu. Maka sekarang kita akan tambahkan coding tersebut. Sebenarnya simple aja sih untuk mengecek itu ya. Mengecek apakah ada field yang kosong berdasarkan nilai string yang sudah dimasukkan. If Oke, kita cek masing-masing string, nama mhs.isempty, dan name mhs.isempty, dan salah, dan no hpmhs.isempty, no makan mhs.isempty. Oke, kalau keempat field ini kosong, filter tuh lihat dari sini ya. Ya, keempat field ini kosong atau ada salah satu yang kosong. Ya, seperti itu. Jadi semuanya harus terisi semua nih. Ya, kalau ada salah satu aja yang kosong, maka akan muncul sebuah toast. Ya, make text yang konteksnya itu dari sini, main activity.this. Oke. Penting konteks ya, teman-teman. Lalu habis itu isinya tolong isi semua field. Seperti itu. Oke, mohon maaf ada lagu himne Unai di belakang. Itulah ya, polusi suara. Oke, toast dot line kita bikin short aja, nggak ada masalah. Dan kita bikin show. Oke. Ya, nah ketika sudah dibuat seperti ini teman-teman, nanti kalau ada salah satu field yang kosong, dia akan cek. Ya, kamu jual sebuah toast, tolong isi semua field. Untuk mempersingkat praktikumnya kita bikin nanti sekaligus aja, jadi nggak usah 2 kali 3 kali kerja ya, seperti itu. Dan selanjutnya secara logika kan kita udah masukin data nih, maka selanjutnya kita butuh sebuah tombol yang bisa menampilkan isi daripada mahasiswa yang kita sudah masukkan ke database. Oke, nah caranya simple banget teman-teman. Tolong perhatikan pertama itu, kalau kemarin constraint-nya kan ada di sini ya, ke bawah. Kamu hapus constraint-nya dulu, lalu kamu masukin sebuah button. Ya, kamu ganti namanya jadi btn daftar mahasiswa seperti ini. Oke, dan teksnya kita ganti jadi daftar mahasiswa. Dan kita tinggal atur aja lebarnya ya. Ini widthnya berapa sih? 19247, biar sama kita bikin 192 dp dengan 47 dp. Oke, ini udah sama persis nih sekarang dia.
Tinggal kita bikin dia perfectly centered. Oh, perfectly centered pakai ini aja. Pakai constraint. Ya, kita bikin 0 dan constraint ke bawahnya. Nah, sekarang si button daftar mahasiswa ya harus kita program nantinya supaya dia akan membuka sebuah activity baru yang isinya adalah list mahasiswa. Nah, list mahasiswa itu nanti kita menggunakan namanya recycler view, teman-teman. Ya, kita menggunakan namanya recycler view, dan recycler view ini bisa berguna banget untuk membuat kustomisasi terhadap data yang ditampilkan. Ya, jadi dia tuh mirip kalau misalnya teman-teman menampilkan dalam bentuk tabel, kan ribet ya. Kalau misalnya tabel ke samping itu terlalu ribet. Dia bisa membuat dalam sebuah kotak recycler view. Misalnya kita menggunakan linear layout dalam recycler view tersebut, dia bisa menampilkan beberapa atribut dan semua ditampilkan ke bawah seperti itu. Oke, mungkin penasaran ya kerennya seperti apa? Kita lanjut aja. Maka sekarang kita akan create new activity, ya, empty views activity. Kita kasih nama adalah daftar mahasiswa. Oke, nama activity-nya kita bikin activity daftar mahasiswa juga aja ya. Nggak ada masalah kalau misalnya teman-teman bikin namanya berbeda, ya udah nggak ada masalah ya. Yang penting kamu ingat aja namanya apa. Oke, kamu klik finish dan let the magic begin. Nanti si Android ini yang bakal nge-create semuanya. Itulah keindahan dari Android Studio ya, nggak kayak kami dulu manual ngerjain Java dulu masih pakai kertas sama Sir Yusuf Gandhi Putra ya, kudos ya. Itu seru kelasnya soal Alpro dimana kita makan Indomie di kelas. Oke. Bukan Alpro, Java waktu itu. Nah, daftar mahasiswa ini tadi udah ada activity-nya, maka sekarang kita menggunakan sebuah action. Ya, kita menggunakan bukan action sebutannya, sebuah kelas yang namanya adalah intent yang bisa meng-redirect dari satu activity, yaitu dari activity main ke activity daftar mahasiswa. Nah, codingnya gimana? Codingnya simple banget, teman-teman ya. Tadi kan kita udah bikin sebuah button ya. Ya, button daftar mahasiswa. Maka seperti biasa, button ini kita harus deklarasi ya. Sorry, aku udah sempat bikin duluan karena kan sebelum bikin tutorial tuh aku harus cek dulu semuanya baik-baik aja ya. Button daftar mahasiswa kita deklarasikan. Oke, lalu kita inisiasikan. BTN daftar mahasiswa. Ya, jangan lupa titik komanya teman-teman. Setelah diinisiasikan, maka sekarang kita programkan. Membuat tombol BTN daftar mahasiswa, di klik seperti ini. BTN daftar mahasiswa set on click listener, ya, new view on click listener seperti ini, yaitu otomatis tinggal tap aja teman-teman. Maka kita akan menggunakan intent namanya i, yang adalah sebuah intent baru yang berasal dari konteksnya sekarang ke kelas yang dituju, yaitu daftar mahasiswa.class seperti ini, dan tinggal start activity. S-nya kegedean. Start activity dari intent tersebut. Oke. Nah, sekarang ketika diklik nanti tombol button daftar mahasiswa ini, dia akan pindah ke activity daftar mahasiswa yang kelihatan masih kosong, melompong, polos, lugu. Enggak ya. Emang kita belum program di sini, teman-teman ya. Kita belum program aja di sini. Nanti kalau misalnya udah selesai di program, ya udah ada isinya seperti itu. Dan nantinya selama praktikum ini juga kita kenalan dengan linear layout. Ya, kita akan kenalan dengan komponen-komponen lainnya, ada relative layout juga. Ya, bagaimana caranya mengatur daripada layout coding tersebut. Nah, sekarang kan udah ada nih daftar mahasiswa. Sekarang kita berpikir bagaimana caranya kita menampilkan data mahasiswa. Gimana caranya? Pertama, kita harus membuat sebuah constructor. Constructor buat apa? Karena data yang diambil dari SQLite itu nantinya berupa array. Array tersebut didefinisikan, kita menggunakan constructor untuk mendefinisikan setter dan getternya dari masing-masing
parameter yang ada ya dalam konstruktor tersebut. Oke. Tanpa nunda lagi kita langsung bikin aja sebuah kelas baru ya. Kamu bisa klik di sini ya, klik aja salah satu salah satu Java class kamu, new Java class. Kita kasih nama adalah data mahasiswa class ya, seperti ini. Oke, dan isinya ya udah, kita tinggal bikin apa sih isi data mahasiswa ya. Kamu bisa refer ke activity main, berarti ada nama, NIM, nomor handphone, dan nomor makan mahasiswa. Oke, nah sekarang ya kita akan langsung mulai memasukkan data dari mahasiswa tersebut. Oke, pertama kita deklarasikan beberapa string. Yang pertama, private string nama MHS, itu nama mahasiswa. Private string name MHS. Oke, perhatikan agak sedikit konsisten ya penulisannya. Private, oke, no HP MHS, seperti ini. Private string no makan MHS. Private integer ID. Nah, ID ini gunanya buat apa sih? Dalam struktur sebuah database, setiap masing-masing field yang masuk ya, setiap masing-masing record atau row itu membutuhkan sebuah primary key. Nah, ID ini kita jadikan dia sebagai sebuah primary key. ID itu nggak mungkin sama. Ya, sama kayak NIM memang. Tapi kalau ada seorang, misalnya ada NIM yang sama, misalnya kayak aku Jaydon Siotang, udah pernah mendaftar, aku hapus, aku daftar lagi, NIM-nya mungkin sama 098-203, tapi ID-nya akan berbeda. Oke, setelah udah dari sini teman-teman, kita bisa langsung bikin dulu untuk konstruktornya. Oke, konstruktornya kita menggunakan public. Ya, kita samain namanya data mahasiswa seperti ini. Isinya parameter adalah string nama MHS, string NIM, string, dan string makan mahasiswa. Oke. Dan dia nanti akan merefer dari konteks ini, dari activity ini, dari kelas ini sebenarnya apa sih yang dimaksud. This dot nama mahasiswa sama dengan nama MHS. Dot no HP MHS sama dengan no HP MHS. This dot no makan MHS sama dengan no makan MHS, seperti ini. Nah, ketika udah ada konstruktornya teman-teman, selanjutnya adalah kita membuat namanya getter dan setter. Membuat beberapa fungsi getter dan setter. Oke, getter dan setter dari masing-masing properti yang dimiliki oleh si data mahasiswa ini. Ya, misalnya get nama mahasiswa, set nama mahasiswa, get nim mahasiswa, set nim mahasiswa, dan lain-lainnya. Seperti itu. Oke, kita mulai dari nama mahasiswa dulu. Ya, public string string get nama mahasiswa. Ini langsung otomatis dia ini karena kita kasih tahu dia sebagai sebuah getter and setter. Get nama mahasiswa, yang dikembalikan adalah return nama MHS. Maka sekarang setternya public void parameter adalah string nama MHS, dan yang dicek adalah this dot nama MHS sama dengan nama MHS. Sep. Bang, dia nggak akan ketukar ya. Karena nama MHS ini diambil berdasarkan konteks dari si data mahasiswa. Sementara nama mahasiswa yang ada di nilai yang dimasukkan, desain adalah berdasarkan dari parameter yang dikirimkan dari mungkin fungsi yang
mengirimkan, itu set nama mahasiswa. Ketika dia dipakai, dia akan mengirimkan parameter ini dan dimasukkan menjadi nilai dari si konstruktor ini. Oke. Kalau misalnya kamu mau agak sedikit males, kamu mau copy paste codingnya juga nggak ada masalah sih. Public string get name mahasiswa. Oke. Return name. Oke, dan selanjutnya public void set name mahasiswa string name mahasiswa this dot name sama dengan name mas. Selanjutnya public string, membosankan ya, get no handphone mahasiswa return mas. Ya void. Sebenarnya kalau kamu misalnya mau pakai ChatGPT pun gak ada masalah sih di sini. Misalnya kamu kasih tau konstruktornya, lalu habis itu please create getter and setter method for this constructor. Ya, tapi kamu harus tahu persis sih parameternya apa. Oke. Komennya apa seperti itu. Kok nomor makan salah. HP mahasiswa sama dengan no HP mahasiswa. Dan terakhir public string set get nomor makan mahasiswa public void set nomor mahasiswa string gini yang kadang ya agak sedikit boro-boro jadi nggak konsen ya, anakku juga menangis lagi tapi gak ada masalah. Oke. Set nomor makan mahasiswa string nomor makan mahasiswa, maka sekarang kita akan this.no makan mahasiswa sama dengan no makan mahasiswa, titik koma jangan lupa ya, dan bereslah. Inilah kita punya getter and setter. Belum, tunggu. Oh, ID yang belum. Maka satu lagi, ID. Public string integer get ID istilah return ID. Oke. Public void set ID, parameter adalah integer ID, isinya adalah this.id sama dengan ID. Seperti itu. Oke, nah ketika udah selesai teman-teman, ya kita punya konstruktor. Apakah udah selesai coding kita? Belum. Ini baru sebagian teman-teman. Ya, baru sebagian. Malah sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting. Karena secara logikanya gini teman-teman, konstruktornya udah siap. Oke, sekarang bagaimana caranya kita mentranslasikan, sekali lagi, mentranslasikan isi dari SQLite terhadap ke dalam sebuah array list yang menggunakan konstruktor data mahasiswa. Kelihatannya sulit, tapi sebenarnya nggak sulit-sulit banget ya. Sulit-sulit aja, ya, menggemaskan gitu mungkin ya. Maka sekarang kita langsung buka DB handler kita. Kita tambahkan di bawah sini di atas dari on upgrade itu adalah buat sebuah metode untuk mengambil nilai dari SQLite dan dimasukkan ke dalam sebuah release berdasar konstruktornya. Data mahasiswa. Oke, kita akan create sebuah array list baru ya. Kita bikin namanya adalah public array list. Oke, parameternya tadi si data mahasiswa. Data mahasiswa seperti ini. Namanya adalah
list mahasiswa. Gini aja ya kita bikin ya. Nggak kreatif memang, cuma ya nggak masalah lah ya. Oke, sebuah array list yang isi adalah list mahasiswa. Mungkin bang dia error bang, ya nggak masalah, dia error karena memang dia harus mereturn array list. Ya mungkin teman-teman ingat ya dulu ketika belajar di Alpro, ya kalau kamu bikin dia sebagai integer dia harus mereturn integer. Kalau bikin dia sebagai string dia harus return string. Dalam hal ini dia sebagai sebuah array list maka dia harus mereturn array list. Nah sekarang kita membuat sebuah command untuk membaca data dari database. Yaitu kita menggunakan SQLite database, ya kita kasih nama DB aja biar nggak susah. Sama dengan this, konteksnya di activity sekarang, get readable database. Dia akan membaca semuanya. Oke, setelah dibaca teman-teman, sekarang kita mendeklarasikan, menginisiasikan sebuah kursor untuk membaca data dari database dan menentukan posisi terakhir dari row tersimpan. Nah, kita bikin namanya kursor, MHS aja ya, nggak kreatif memang, yang menggunakan db.rowQuery select bintang from table name seperti ini. Oke, dan setelah itu, setelah table name, maka selanjutnya adalah argumentsnya. Ada nggak sih? Nggak ada. Seperti ini. Oke, setelah kamu bikin kursornya ini, dia akan membaca menggunakan sebuah row query ya, yaitu select bintang from table name seperti itu. Ya, oke, nggak ada masalah. Kenapa error lagi? Kok dia error? Benar kan bintang? Udah nggak ada masalah, biarin aja dulu error. Ini aneh dia, soalnya tiba-tiba error. Seharusnya kan nggak ada masalah sama sekali. Ya udah. Select bintang from. Lucu ya. Yaudah nggak ada masalah teman-teman. Oh, spasi. Astaga. Ya, karena kan select bintang from harus itu ada spasi table name. Gak bisa kalau misalnya kamu nggak pakai spasi, dia akan jadi from. Ya, nama tabel kita apa? Tabel mahasiswa. Jadi nggak pakai spasi. Jadi dia kasih tahu, ya kasih spasi bos. Oke. Ya hal kayak gini yang bikin deg-degan ya sekarang. Oke. Dan sekarang kita akan menginisiasi sebuah array list. Oke, array list data mahasiswa array list, kita kasih namanya sama dengan sebagai sebuah new array list seperti ini. Dan sekarang kita akan mencoba memindahkan posisi kursor ke baris pertama dari database, kemudian membaca sampai ke baris terakhir. Oke, ya, dimulai dari if kursor mahasiswa kita yang tercinta, kita pindahkan move to first seperti itu. Oke. Jika dia sudah berhasil dipindahkan ke awal, maka dia akan membaca semuanya sampai dia mentok. Do while kursor mahasiswa dot move to next, selama dia masih bisa bergerak ya ke selanjutnya. Apa yang dilakukan? Kita ambil data ya, mengambil data ya, membaca dari baris terakhir yaitu data mahasiswa array list dot add new data mahasiswa seperti ini, yang isinya adalah kursor dot get string ya, get string seperti ini. Kita bikin dia 1,
kursor mahasiswa dot get string 2. Kursor mas dot get string 3. Dan terakhir ya, kursor get string 4. Beres deh, jangan lupa titik koma di sini ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya dia tuh codingnya panjang ke samping teman-teman. Ya panjang banget ke samping, cuma biar gak terlalu panjang aku bikin dia enter ke bawah ya. Sebenarnya prinsipnya gak ada masalah. Tapi jangan lupa titik koma di sini. Kalau di bawah sini masih error, sekali lagi dia karena sedang menunggu return dari array list. Ya jadi santai saja. Dan sekarang ketika dia sudah pindah ya, ini kursor berpindah ke baris selanjutnya. Oke, maka sekarang kita tutuplah. Ketika sudah selesai digunakan, tutup kursor. Oke, dan kita kembalikan. Apa yang dikembalikan teman-teman? Data mahasiswa array list yang nilainya sudah diisi berdasarkan data yang ada dalam setiap tabel tersebut. Oke, makanya sekali lagi, kelihatannya ribet tapi sebenarnya nggak ribet teman-teman ya. Ya, ingat aja kalau dia tipenya sebagai sebuah array list, ya berarti pengembalian harus array list, jangan sampai ke balik. Nah, ketika sudah selesai teman-teman, ya ini sebenarnya sih 1432. Oke, nggak ada masalah sih. Ini aja deh. Ya karena aku kemarin pas bikin coding, nggak tahu, hopefully bisa ya. Aku coba bikin sendiri di 14323, hasilnya keluar nih. Nggak tahu nih kalau 1234 gimana. Karena aku juga merefer ke coding yang aku udah selesaikan sebelumnya. Ketika udah selesai teman-teman dari situ, maka sekarang kita mengecek ada yang error nggak di sini. Nggak ada ya. Importnya sudah ada, nih ada kontak currency reflect array, itu nggak ada masalah, dia otomatis. Karena sekali lagi aku udah sempat coba dulu selesaikan semua sampai update dan delete-nya udah beres, baru aku coba bikin tutorial lagi. Memang setelah dipikir-pikir, kenapa nggak sekalian dari awal langsung bikin? Nggak ya, aku memastikan dulu codingnya fine-fine aja, semuanya berjalan, baru aku bikin tutorial. Seperti itu cara kerjanya seperti itu. Kalau kalian punya cara kerja yang lebih hidup seperti Larry ya, one shot miracle ya, boleh seperti itu. Oke, nah selanjutnya teman-teman, ini masih panjang teman-teman ya. Tutorial ini mungkin akan 1,5 jam sendiri ya, karena ya begitu. Nah setelah ada array list kita teman-teman, data mahasiswa kan data mahasiswa ini disimpan. Sekarang dia mau disimpan dan ditampilkan kemana? Kita akan menggunakan namanya recycler view ya, ditampilkan ke dalam activity daftar mahasiswa ketika si tombol daftar mahasiswa sudah diklik. Jadi dia berubah dari main activity, dari sini pindah ke activity daftar mahasiswa. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan lanjut membuat sebuah recycler view. Recycler view itu sebenarnya bisa kamu bikin secara manual, bisa juga secara coding ya. Biar kelihatan pro sebenarnya bisa pakai coding sih ya. Secara manual itu kelemahannya manual gini teman-teman. Ya kalau kita menggunakan sebuah card view yang kita gunakan sekarang itu tadi teknologinya ya, kudos ya, seperti itu. Sebenarnya nggak ada masalah sih penggunaan sebuah card view langsung kamu bikin, cuma cenderung susah untuk ngaturnya. Lebih enak bikin coding ya, pakai coding langsung. Ketika nanti kamu programming menggunakan Flutter contohnya, tanpa adanya UI, nggak ada IDE seperti ini ya, kamu harus pakai coding. Mencoba untuk mengimajinasikan seperti itu. Oke, jadi pembuatan layoutnya kamu klik di folder layout ini teman-teman, atau di salah satu isi dari layout kita, new layout resource file, dan kita kasih nama dia adalah apa nama resource file kita ya? Ada ide? Dan aku apa ide nama resource file kita bikin? Oh, ini namanya nggak kreatif sih namanya ya. Kita bikin namanya mahasiswa RV item. Wish ya. Mahasiswa RV item seperti itu. Kalau mau ganti nama yang lain juga sebenarnya nggak ada masalah sih. Kalau kamu pengen ganti namanya misalnya item RV mahasiswa juga nggak ada masalah. Ya sekali lagi
new layout resource file. Kita bikin namanya adalah mahasiswa, atau mungkin data aja kali ya, lebih pas ya. Tapi harus ada mahasiswa, data mahasiswa deh. Data mahasiswa RV item. Ya, biar dia tuh lebih spesifik ya teman-teman. Kita pastikan semua penamaan komponen dalam project kita dapat memahami. Misalnya contoh mahasiswa RV item, dia kan kita bingung apakah dia detailnya kah atau apa, kita juga nggak tahu seperti itu. Nah, isi daripada si RV ini teman-teman ya sebenarnya adalah sebuah layout ya. Layoutnya itu nanti bentuknya seperti kartu. Oke, kita langsung buat codingnya aja. Kita menggunakan sebuah card view teman-teman. Gimana cara penggunaan sebuah card view? Sekali lagi kamu bisa bikin, ntar deh pas pertemuan di kelas minggu depan aku kasih tahu ya. Pertemuan di kelas minggu depan, Android X card view, widget card view. Oke. Setelah itu, kalau misalnya kamu langsung tutup di sini juga nggak ada masalah. Setelah tutup jangan lupa nanti selesaikan. Tapi belum selesai semuanya. Maka kita deklarasikan beberapa properties lainnya. Contohnya versionnya, app-nya apa, ya, width-nya, height-nya, elevation-nya, jaraknya dia berapa, ya, dengan padding-nya atau padding dan pinggirannya. Lalu habis itu ujung-ujungnya apakah kita bikin dia kotak sempurna, kotak banget, atau nggak kotak-kotak banget. Ya, mungkin kalian kalau di pemrograman web itu namanya border radius. XMLNS ya, kita menggunakan REST Android, maaf. Oke. REST Android. Selanjutnya XMLS, kita menggunakan REST Auto. Seperti ini. Kalau dia error, ya udah nggak ada masalah ya teman-teman. Ada salah ketik di sini. Nggak ada, kok error ya? Oh ya, ada minute. Oh, ada typo dikit tadi. Oke, selanjutnya kita coba bikin ya, karena kita nge-refer ke Android.layoutWidth. Kita bikin dia match parent. Oke. Dan juga height-nya kita bikin dia wrap content. Kok margin sih? Height. Wrap content. Seperti ini. Lalu marginnya kita bikin dia 5 dp aja. Android elevation. Kita bikin dia 7 dp biar sempurna. Ini sekali lagi selera ya teman-teman ya. Baru habis itu app card corner radius kita bikin dia adalah 5 dp. Tutup. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita udah jadi nih sebuah card view baru. Kalau kamu lihat di dalam tampilan, udah ada nih sebuah garis nih. Kenapa belum ada isinya? Ya karena kan memang propertinya tingginya adalah untuk nge-wrap konten. Lah kontennya belum ada piye. Ya, maka sekarang kita tambahkan kontennya. Kan susah nih. Misalnya kita masukin linear layout. Kita masukin ke sini. Ke dalam sini. Targetnya susah nih, harus pas banget nih. Nah, daripada ribet, ya udah sekarang kita codingin. Seperti itu. Oke, di dalam sini teman-teman kita menggunakan namanya linear layout. Oke. Komentar gimana sih XML? Oh ya. Menggunakan linear layout vertikal sebagai base dari card yang dibuat. Ini sekali komentar nggak usah kalian ketik ya. Itu aku cuma suka aja mungkin. Linear layout kita bikin di sini width-nya adalah match parent, height-nya adalah wrap content. Ya karena dalam linear layout ini nanti fun fact-nya kita menggunakan linear layout lagi seperti itu. Oke, dan yang gak kalah penting teman-teman, marginnya kita atur biar dia nggak nempel banget. Kita bikin 4 dp aja deh. Oke, salah. Ini bukan Java.
Dan Android orientation. Orientation kita bikin vertikal seperti ini dan ditutup. Ya, jadilah kita kasih jarak dikit biar nggak tertukar. Nah sekarang kita akan membuat text view untuk semua yang ada di sini, ya. Text view-nya. Jadi tadi kan text view kita itu data-data yang dibikin oleh mahasiswa ada nama, NIM, nomor handphone, dan nomor makan seperti itu. Jadi aku akan bikin dia posisinya namanya dulu, di bawah nomor namanya itu bakal jadi strukturnya ya. Struktur dari card adalah nama mahasiswa, NIM, no makan, no handphone. Aku bikinnya seperti ini ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Nah itulah yang aku mau coba bikin dari strukturnya. Maka sekarang kita akan bikin satu persatu. Jadi layout utamanya akan dibuka dengan nama mahasiswa dulu, lalu ada NIM. Nah nanti NIM dengan nomor makan ini kita akan menggunakan linear layout juga yang orientationnya secara horizontal seperti itu. Oke. Sebuah text view yang namanya adalah, jangan lupa namanya dulu, Android ID. Kita kasih nama dia adalah, lupa, ID kita kasih nama adalah ID. Ya, dia item dari Recycle View, kita sebut dia sebutannya ID RV aja kita sebut ya. Nama mahasiswa seperti ini. Oke, width-nya kita bikin match parent. Height-nya kita bikin wrap content. Oke, padding-nya kita bikin jaraknya 3 dp aja. Atau kita samain semua kali ya. Jadi padding udah belum sih? Belum ada ya. Oh, kita bikin 4 dp aja deh. Kita samain semua. Ya, selanjutnya adalah Android text. Teksnya kita bikin namanya adalah nama mahasiswa. Ini sebagai contoh doang ya teman-teman ya. Nanti di dalam desainnya itu muncul tuh nama mahasiswa. Walaupun nanti aktualnya data ini akan digantikan dengan item yang berada di database yang tadi masuk ke dalam array list kita. Seperti itu. Oke, nama mahasiswa, dan terakhir warnanya kita bikin warnanya ini nggak penting banget sih. Dot text color. Kita bikin ngambil black aja. Seperti ini. Satu beres. Ya, ups, maaf. Kesalahan bukan berada di layar Anda, kesalahan ada di jari saya. Ya, kita akan tutup. Seperti ini. Satu text view jadi, maka sekarang tadi kan strukturnya nama mahasiswa. Ini kan strukturnya secara vertikal ke bawah. Di dalamnya ada sebuah linear layout yang secara horizontal. Maka kita akan buat sebuah linear layout. Oke, width-nya kita bikin match parent, height-nya kita bikin wrap content, sama persis. Ya, dan kita bikin orientation-nya horizontal. Seperti itu. Dan kita kasih tahu berapa banyak sih sama horizontal. Mau berapa dibagi berapa sih horizontal tersebut. Maka kita menggunakan Android weight sum. Kita bikin 2. Sekali lagi ini tidak ada hubungannya dengan pemilihan presiden ya. Tolong. Jangan dicocok lagi semuanya ya. Seperti itu. Oke, ini aku biar rapi aku kasih spasi sedikit ke bawah. Oke, linear layout ini dalamnya ada 2 buah text view. Buat mempersingkat waktu, teman-teman izinkan aku untuk mengcopy saja. Oke, text view yang pertama adalah NIM mahasiswa kan. Yang selanjutnya adalah no makan mahasiswa. Seperti itu. Oke. Nah, di sini karena dia secara linear layout secara horizontal, maka kita harus tentukan weight dia berapa. Ya, setelah wrap content, kita bikin Android weight. Ya, layout weight kita bikin 1. Sekali lagi aku copy aja di sini biar nggak ribet. Teman-teman, paddingnya tetap ada, namanya kita ganti jadi
NIM mahasiswa, dan sini adalah no makan. Kepanjangan kita bikin no makan aja seperti ini. Oke, ketika udah semua teman-teman, mungkin lebarnya kalau kita bikin match parent kan dia akan penuh ke samping. Oh, kita bikin 0 aja. Kenapa 0 teman-teman? Karena kan kita udah bikin pembobotan. Asik ya, bahasa keren banget ya. Weight itu pembobotan. Ya seperti itu, kita kasih weight dia sebagai 1. Coba kita cek dulu hasil previewnya. Ya, pas ya. Nama mahasiswa, NIM mahasiswa, dan nomor makan, strukturnya jadi seperti ini. Lebih elok. Kalau misalnya kamu mau rubah ini dia menjadi bold, bisa nggak ganti dari sini sih bang? Boleh, tinggal ganti aja bold. Kamu klik di sini, namanya dia akan menjadi bold, dan misalnya tulisannya mau digedein, boleh. Mungkin jadi 16 SP. Contohnya seperti itu. Ya, dan nanti enaknya di coding kamu ya akan berubah. Text size-nya 16, text style adalah bold seperti itu, oke? Sekali lagi ini bagian yang paling panjang membuat sebuah layout ya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah sebuah text view. Kayak strukturnya kan, setelah nama, NIM, dan nomor makan ada nomor handphone di bawah. Maka dalam kondisi sadar tanpa pengaruh alkohol, ya maka saya akan paste. Ya, salah deh. Malu deh, ngapain malu? Namanya manusia banyak salah ya teman-teman ya, seperti itu. No HP mahasiswa. No HP mahasiswa. Seperti ini, oke? Text size-nya 16 SP, nggak usah. Stylenya bold, nggak usah. Kita bikin kita kosongin aja ini. Yaudah, bye-bye ya. Selesai. Ini kita bikin seperti ini. Coba cek dulu tampilannya sudah sesuai ya. Ya, nama, nomor dimakan, nomor informasi mahasiswa. Misal, bang saya pengen bikin ini ke kanan bang. Ya bisa, alignmentnya kamu ganti jadi right. Ya, itu tergantung sih teman-teman. Tergantung. Misalnya kalau bikin right, ini text size kalau bikin di 20 biar gampang dilihat contohnya. Tapi kan jadi kurang elok ya. Ya kita gunakan aja lah yang by default aja, nggak ada masalah. Tapi right tadi cakep sih kayaknya. Ya, NIM dan nomor makan tuh ujung ke ujung. Ya, nomor handphone tuh sebelah kiri juga. Oke. Beres. Selesai coding kita untuk satu buah recycler view. Nah, sekarang recycler view ini ya, atau card view ini dia harus digunakan dan dimasukkan ke dalam sebuah layout. Ya, layoutnya apa kita masukin? Kita pengen masukin ke dia ke dalam activity daftar mahasiswa. Nanti isinya di sini ada card 1, card 2, card 3, card 4, card 5, card 5, card 5, card 6, ke 7 sesuai dengan berapa jumlah mahasiswa yang ada dalam database kamu. Seperti itu. Tapi sebelumnya kita butuh sebuah data adapter. Data adapter itu buat apa, Bang? Data adapter itu digunakan untuk mentranslasikan dari array list yang tadi dalam database handler ini. Ya, dari sini ditranslasikan, dimasukkan ke dalam masing-masing field yang ada dalam kita punya recycler view. Susah nggak sih bang? Tidak ada yang susah selama kamu berusaha dan mau bekerja. Asik, motivator banget ya. Oke. Nah sekarang teman-teman, klik aja salah satu kelas yang ada di sini, and then kamu mouse kanan, new Java class, kita kasih namanya dia adalah mahasiswa. RV adapter. Oke, mahasiswa RV adapter seperti ini. Oke. Nah, mahasiswa RV adapter ini tujuan nanti kita akan deklarasikan sebuah array list, teman-teman. Ya, array list ini yang gunanya untuk memasukkan isi dari yang sudah kita ambil dari database. Seperti itu. Oke. Perlu perhatian, teman-teman. Ya, disclaimer sedikit, kalau ada error dalam coding kalian, gak usah panik dulu karena memang contohnya nanti di dalam recycler view adapter dia mungkin akan error karena kita belum implement atau kita belum extend atau kita masukkan si kelas tersebut ke dalam bagian daripada kelasnya kita buat sekarang. Jadi gak usah khawatir, nggak ada masalah. Oke, sekarang kita mendeklarasikan variabel yang private array list yang kita ambil dari data mahasiswa, daftar mahasiswa, data mahasiswa, daftar mahasiswa bener ya?
bukan data mahasiswa tadi kan. Oh iya, data mahasiswa. Data mahasiswa seperti ini. Oke, data mahasiswa rilis. Selanjutnya adalah sebuah konteks. Kenapa harus ada konteks teman-teman? Karena kita harus tahu dia dari mana. Apakah dia berasal dari activity ini atau dari activity lainnya, ya seperti itu. Dan terakhir, ya, mendeklarasikan. Sebenarnya inisiasi sebenarnya ya. Menginisiasikan konstruktor yang digunakan. Ya, dalam hal ini kita bikin sebuah public. Oke. Public mahasiswa, apa namanya sih? Mahasiswa RV adapter yang isinya adalah array list data mahasiswa data mahasiswa array list. Oke, dan juga konteksnya apa. Oke, maka sekarang kita tinggal menambahkan di sini konteksnya dalam this dot masuk data array list sama dengan data mahasiswa array list. Satu. Selanjutnya konteksnya this dot konteks sama dengan konteks. Ya, konstruktor yang akan digunakan mungkin ya. Digunakan. Oke. Nah, ketika kita sudah membuat sebuah konstruktor ini, teman-teman, kita harus menggunakan sebuah view holder, meng-create sebuah view holder yang bersifat non-null dan nantinya akan meng-override. Seperti itu. Oke. Non-null dan kita akan add override. Kalau error sekali lagi, gak usah masalah teman-teman, jangan panik, santai aja ya. Santai aja, gak usah terlalu stres. Oke, santai aja. Public view holder. Oke, ini daripada ribet ada recycler view terus di sini ya teman-teman ya. Jadi aku akan extend saja langsung di sini langsung. Extend recycler view yang parameternya di sini adalah adapternya apa. Adapternya yang kita pakai adalah dari mahasiswa RV adapter dot view holder. Seperti ini. Oke. Bang, dia masih error, Bang. Ya udah nggak ada masalah ya. Kalau dia masih error lagi, teman-teman, maka kita harus create untuk public class. Ya. Kita bikin di bawah dulu, teman-teman. Public class view holder. View holder seperti ini, teman-teman. Oke, dan isinya adalah membuat variabel dari text view yang digunakan. Jadi panjang ya. Kalau mau ngerjain untuk nyelesain yang satu error di sini doang, satu merah doang, jadi kita banyak yang kita kerjain. Ya, nggak ada masalah. Oke. Private text view. Ya, nama mahasiswa. Ini text view aja kita bikin ya biar sama. Ya sebenarnya bisa pakai juga edit label nama mahasiswa pun gak ada masalah sebenarnya. Kita bikin aja ini mahasiswa TV, habis itu no HP mahasiswa TV, dan terakhir adalah no makan mahasiswa TV. Seperti ini. Oke, ketika sudah selesai digunakan teman-teman, maka kita akan buat sebuah view holder yang secara public dapat diakses. Nanti dapat diakses dari kelas lainnya. View holder yang isinya adalah non-null. Kalau dia error berarti dia minta diimport. Import beres. Ya, nggak usah khawatir. Oke. Super item view. Dan sekarang jangan lupa titik koma.
inisiasi setiap text view. Nah, di sini contoh ada nama mahasiswa TV sama dengan item view dot find view ID. Kita ngambil berdasarkan dari recycle view ini nama-nama ID-nya. Ya, di sini kita ada ID RV. Makanya ini ada urusan aku bikin ID RV sebenarnya tujuannya biar gampang kita membedakan ya. Oke. r.id RV nama mahasiswa. Satu. Ini mahasiswa TV sama dengan item view dot find view by ID r.id ID ini mahasiswa. Habis itu no HP mahasiswa TV sama dengan item view dot find view by ID r.id ID no handphone mahasiswa, dan terakhir adalah no makan mahasiswa TV sama dengan item view dot find view by ID r.id ID RV no makan mahasiswa. Seperti ini. Oke, kalau dia masih ada error, ya emang penyebabnya ini ya, errornya nggak ada masalah. View holders dibuat dan masih ada error, ya udah sekarang antepin aja ya. Kita kerjain dulu yang lain, kayaknya jadi kepanjangan kita kerjain padahal bukan itu yang harus kita kerjakan ya. Nah sekarang teman-teman, setelah ada adapter ini harus digunakan ya. Sekali lagi, adapter ini harus digunakan. Oke, maka sekarang kita bikin sebuah view holder secara public. On create view holder seperti ini. Parameternya adalah add non null. View groupnya yaitu si parentnya. Nah ini parentnya apa sih? Yaitu dari masing-masing item si recycle view ya, si card tersebut masing-masing ya. Integer view. Oke. Karena dia meminta pengembalian sebuah view holder, berarti otomatis dia harus mengembalikan view holder lagi nanti kan. Ya. Nah sekarang di sini bawah sini, baris di bawah ini adalah untuk merefer atau inflating sebenarnya bahasa kerennya ya, layout yang digunakan dalam recycler view. Oke, view sama dengan sebuah layout inflator dot diambil dari mana? From-nya diambil dari parent dari mana? Dari parent .get context seperti itu yang kita akan inflate. Diambil dari mana? r.layout data mahasiswa RV item. Seperti ini. Oke. Belum selesai, teman-teman. Parentnya. Dan terakhir yang paling penting adalah false. Ya, apakah dia attach ke root? Jawabannya adalah false. Seperti itu. Dan sekarang kita tinggal return view holder. Oke, hilanglah error itu kan. Nah, itulah. Ya, Bang, di atas ini masih error, Bang. Ya, nggak ada masalah, teman-teman ya. Di sini tuh must be declared abstract implement method on bind. Oh, on bindnya belum dibikin. Oke, siap. Kita bikin sekarang langsung ya. Kita langsung bikin on bindnya seperti itu. Ya itulah. Kadang kan ngebuat tutorial tuh suka ada yang lupa ya. Seperti itu. Override public void on bind. Sebenarnya kalau misalnya mau sih, kalau malas kalian ketik, kalian tinggal dari konteks ini, konteks action, kalian ini aja bikin abstraknya, implement methods ini maksudnya langsung. Nah kayak gini. Oke, muncul dalam kan, capek-capek kau ketik kan ya. Lebih singkat seperti itu. Oke, nah di sini kita akan merefer kepada
kepada konstruktor mahasiswa yang akan menjadi isi dari masing-masing item dalam recycler V, kita sebut RV aja ya, seperti itu. Data mahasiswa kita kasih namanya adalah data sama dengan data mahasiswa arraylist.get position. Nah, sekarang kita ngambil dari holder tersebut. Holder mulai dari nama mahasiswa dulu ya. Set text all caps lock. Set text data get nama mahasiswa. Oke, kalau buat kamu agak sedikit males ngetik lagi ya udah nggak ada masalah. Holder dot no handphone mahasiswa TV dot set text data dot get no handphone mahasiswa. Holder dot no makan mahasiswa TV dot set text data dot get nomor makan mahasiswa, seperti ini. Oke. Dan selanjutnya karena kita pengen nanti masing-masing holder ini ya alias data-data yang muncul dalam sini teman-teman ulangin dapat diklik teman-teman, maka kita akan bikin nanti ya kita akan bikin dia dalam sebuah on click listener. Jadi kan logikanya kalau kita mau menampilkan data dari mahasiswa, misalnya mahasiswa tersebut kita pengen edit datanya, dia harus dapat diklik kan ya, maka nanti di dalam sesi part ketiga kita akan program supaya dia bisa diklik seperti itu. Jadi sampai di sini apakah udah semuanya? Tunggu. Masih tadi. Masuk RV filter. Oh, get item count. Returnnya jangan 0 dong. Emang kayak lagi ngerjain apa namanya integer mainnya di Alpro ya. Return data masuk array list.size. Nah, selesai satu dan hopefully it works ya teman-teman. Ya ini udah jam 17.57, 3 menit lagi menuju Goshen. Ya gak ada masalah ya, kita dikejar dengan waktu. Nah ketika sudah selesai semuanya teman-teman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya sekarang tinggal kita jalanin. Ya jalanin? Enggak lah, belum bisa dijalanin. Kenapa belum bisa jalanin? Kan belum ada isinya. Kok belum ada isinya? Ya karena memang belum ada isi recycler view yang ingin kita pakai teman-teman. Artinya gini, di dalam activity daftar mahasiswa ini masih kosong melompong, kita belum tahu isinya apa ya teman-teman, kita belum tahu isinya apa ya. Dan selanjutnya ya apa yang mau ditampilkan, dan itu akan kita kerjakan sekarang. Mungkin izin aku akan mempercepat lagi ya, selagi aku akan mempercepat tutorialnya sedikit lebih cepat untuk mengejar. Oke. Aku akan menggunakan relative layout dan kondisi sadar tanpa ya. Dan kondisi sadar aku akan pakai relative layout. Oke. Versionnya jangan lupa. Oke. Dan karena kita pakai Android, maka Android layout widthnya kita bikin match parent. Dan untuk height-nya juga kita bikin match parent. Oke, selanjutnya konteksnya kita ambil dari mana sih dia? Konteksnya kita ambil dari daftar mahasiswa. Oke, relative layout sudah siap. Nah, sekarang kita tinggal menginisiasi menggunakan Saika view yang sudah dibangun. Oke. Android X. Oke,
Oke, seperti itu. Oke, dan sekarang kita kasih ID dulu. Android ID sama dengan kita kasih nama ID-nya adalah ID RV mahasiswa. Nggak kreatif sih, cuma nggak ada masalah ya. Width-nya kita bikin match parent. Height-nya kita bikin match parent. Oke, kita tutup. Nah, jadi deh layout kita. Mungkin kalau kalian lihat, bang layoutnya jadi kayak gimana? Ya jadi gini. Ya ada item 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masing-masing nanti akan digantikan dengan card yang sudah kita bikin di dalam sini. Ya, di dalam sini. Seperti itu. Oke. Lanjut. Yang paling penting dan yang terakhir yang gak kalah penting adalah kita menjalankannya. Menampilkannya. Jadi setiap daftar mahasiswa kita kasih nyawa ke situ. Maka sekarang kita kerjakanlah dari si daftar mahasiswa ini. Oke. Daftar mahasiswa ini teman-teman sebenarnya hanya untuk menampilkan ya apa ya sebutannya, menginisiasi lah dari setiap yang digunakan seperti itu. Oke. Izin aku langsung mulai aja ya. Kita inisiasi dulu ya, bukan inisiasi, mendeklarasi. Oke, variabel yang digunakan dalam hal ini, kasus ini variabelnya kita menggunakan sebuah array list. Array list. Oke, yang kita ambil dari data mahasiswa. Data mahasiswa array list 1. Habis itu private. Lupa ya teman-teman ya, harus pakai private dulu depannya. Oke, private database handler seperti ini. Private mahasiswa. Apa sih adapter itu namanya? Mahasiswa RV adapter. Oke, dan terakhir ada recycle view. Recycler view adalah recycler view kita namanya adalah tadi mahasiswa RV aja deh. Oke. Setelah ini teman-teman, setelah sudah deklarasikan, maka sekarang adalah kita menginisiasikan setiap database, menginisiasikan setiap variabel. Oke. Master array list sama dengan sebuah new array list. Seperti ini. Oke. DB handler sama dengan new DB handler, konteksnya diambil dari namanya daftar mahasiswa. .this. Oke. Dan sekarang kita akan mengambil semua array dari peserta yang diambil dari DB kelas DB handler. Oke, maka data mahasiswa release sama dengan DB handler dot read. Apa sih yang kita punya ini tadi, database handler kita untuk membaca itu list mahasiswa. List mahasiswa seperti ini. Oke, dan selanjutnya adalah melakukan passing data dari array list ke dalam kelas adapter. Oke, mahasiswa RV adapter sama dengan new masuk RV adapter. Sorry maaf, ini kan namanya tadi M-nya besar. Oke, masuk adapter yang isinya adalah data mahasiswa array list yang tadi udah dimasukin. Jadi ingat urutannya nggak boleh kebalik ya teman-teman ya. Dan juga
konteksnya. Daftar mahasiswa.dis. Oke. Setelah itu, maka sekarang dia akan menentukan mahasiswa RV itu apa sih recycle view-nya. Kita ambil dari find view by ID r.id dari sini teman-teman. ID kita bikin apa nih recycle view kita? Codingnya namanya adalah ID RV mahasiswa. Seperti itu. Di koma. Sedikit lagi teman-teman. Karena kita menggunakan linear layout, maka kita akan melakukan setting layout manager terhadap digunakan. Oke. Kita menggunakan linear layout manager. Linear manager sama dengan sebuah new linear layout manager. Konteksnya berasal dari sini. Daftar mahasiswa .this. Habis itu recycle view-nya. Orientation-nya kita bikin secara vertikal aja karena memang data kita kan tadi di sini kita bikin mana sih? Datanya kan secara vertikal kan? Vertikal ya. Seperti itu maka kita bikin orientation-nya vertikal. Dan habis itu apakah dia akan reverse layout? Jawabannya false. Oke. Setelah itu baru kita activate lah mahasiswa. Set layout manager, linear layout manager. Dan terakhir-akhirnya melakukan setting adapter dari RV mahasiswa RV adapter, maaf, M besar. Oke, harusnya sih ini berjalan ya teman-teman ya. Hopefully finger cross dia berjalan. Coba run dulu. Oke, kita bikin nama mahasiswanya misalnya contohnya aku lagi aja deh ya. Nggak kelihatan ya. Ini tadi loket ya, kalau mau lihat error atau enggak lihatnya di sini. Nah, nanti di sini ada semuanya. Ya, kalau misalnya ada error apapun dia muncul di sini. Cuma izin loketnya aku kecilin dikit kali ya. Biar kelihatan ini ya. Name-nya normakannya karena saya outside. Tambah mahasiswa, daftar mahasiswa dan yeay, ada semuanya ya. Dan inilah data-data yang sudah pernah dimasukkan dan semua tes yang sudah aku buat. Dan data ini bisa muncul nanti untuk pertemuan part ketiga. Kita akan klik masing-masing holder ini. Ketika diklik dia posisinya nanti bisa menampilkan detailnya. Mirip kayak detail yang tadi di awal ya. Mirip kayak detail ini yang kalian bisa edit isinya. Seperti itu. Oke, that's all for the second part of this tutorial. Hopefully it helps. Ya kalau ada pertanyaan kita masih ketemu di kelas sih memang di minggu depan. Cuma part ketiga sih aku tetap targetkan beres dalam minggu ini ya. Semoga amin. Hari Kamis besok udah bisa beres part 3-nya. Ya. Semoga nggak ada kendala karena yang paling ribet dari pembuatan tutorial seperti ini adalah recordingnya tanpa distractions. Ya bukan yang nggak suka punya anak ya, cuma kadang suka menggemaskan ya kalau anak teriak-teriak. Tapi ya udahlah. Oke, aplikasinya jalan, hati senang. Ya semua senang, yang udah coblos jari ungunya jangan lupa dipakai buat promo ya. Have a nice day semuanya. God bless us. Oh ya, jangan lupa kalau ada pertanyaan japri aja ya ke nomor handphone aku 899 6600 lewat WA. Aku akan siap membantu pertanyaan kalau misalnya ada yang dibutuhkan. Bye bye semuanya.